Shalom warga kerajaan, masih dalam tema The Resurrection Joy. Orang yang percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus akan menjadi orang yang paling bersuka cita di atas planet bumi ini. Nah, kita melihat di sini bagaimana ketika Yesus bangkit dari kubur. Murid-murid tidak mengerti, tidak percaya karena kuncinya mereka kan semua orang Yahudi. Orang Yahudi sengaja skip Yesaya 53. Dan mereka lupa rencana Allah bahwa Mesias harus menderita untuk masuk kemuliaannya. Dan di sini kita lihat bagaimana begitu simpatik Tuhan Yesus. Dia menyapa Maria yang sedang menangis. Dan saya berbicara khusus buat mereka saudara yang kehilangan your loved ones selama 1 tahun ini. Mungkin karena corona atau apapun. Dan kau sedang menangis sebab kamu kira bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita berduka cita tidak seperti orang yang tidak punya pengharapan. Dan pengharapan kita kalau Kristus dibangkitkan sebagai buah sulung, mereka yang percaya pada dia juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Dan Maria sedang menangis dan dia melihat ke kubur. Saudara salah melihat, Yesus tidak ada di kubur. Dan ada 2 malaikat di sana. Ibu, mengapa kamu menangis? Hari ini Tuhan juga tanya, mengapa engkau menangis? Dan pada saat itu Yesus bertanya dari belakang, Ibu, mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari? Jangan cari Yesus yang hidup di antara orang mati, oke? Dan kita melihat kemudian malah dituduh. Kalau Tuhan mengambilnya, ya dikira pencuri saudara. Orang kalau lagi sedih, Tuhan dikira hantu. Maksudnya kuasa kegelapan. Kalau Tuhan mengambilnya, nanti aku yang akan ambil. Betapa kasih kepada Maria. Tapi pada saat itu Yesus memanggil dengan penuh kasih, Maria. Kita tahu Maria Magdalena ini daripada ini telah diambil 7 roh jahat. Tetapi saudaraku bayangkan hidupnya begitu menderita, orang salah mengerti. Ya, dikatakan dia itu pelakor, dikatakan dia itu bejat dan sebagainya. Tapi ada satu yang memanggil dia dengan penuh hormat dan kasih. Ya, bahkan sangat personal, bukan lagi ibu, tetapi dia panggil Maria. Dan segera dia mengenali, he's the only one yang panggil dia dengan sebutan seperti itu. Dia segera berkata, Rabuni. Salah lagi, mestinya my God, my Lord, ya. Adoni, tapi dia panggil Rabuni, my teacher. Dan kemudian bagaimana dia menjadi penginjil pertama yang pergi dengan penuh sukacita bahwa dia sudah bangkit. Seluruh hidup saya berubah 41 tahun yang lalu ketika saya mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sampai dengan hari ini sukacita tidak berkurang, bahkan terus bertambah. Yang kedua, Yesus juga menghilangkan masalah ketakutan. Di dunia ini banyak orang itu bukan cuma porno tapi paranoid. Ya, ketakutan dalam segala hal. Dan itu murid-murid, ada 10 orang di dalam ruangan itu. Yesus menampakkan diri, ya, dan mewahyukan bahwa dia hidup. Dan satu lagi saudaraku, bagaimana dia pada saat itu mengembuskan Roh Kudus kepada mereka juga. Ya, kita bisa lihat itu juga dalam Injil Lukas pasal 24. Tetapi bagaimana menghilangkan ketidakpercayaan? Ada Thomas yang berkata, kalau aku tidak mencucukkan jariku, ini kurang ajar tuh saudaraku, ke dalam bekas lukanya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Hari yang ke-8, begitu rendah hati Kristus, dia nampakkan diri pada Mr. Bimbang ini, ya. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Dia menyembah, my Lord and my God. Yesus berkata, berbagai mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Mungkin saat-saat ini engkau tidak melihat manifestasi kuasa Tuhan. Tetapi percaya, faith is a force, adalah suatu kuasa. Kiranya warga kerajaan, Roh Kudus lakukan hal-hal semacam ini dengan kuasa kebangkitan dari Yesus. Yang sedang bersedih dihiburkan, yang bimbang, yang ketakutan, segala kabut diangkat, kabut kesedihan menjadi percaya. God bless you warga kerajaan. Amin. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami adalah anak-anak yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih.
berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah. Kembali kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan pemberitaan firman ini supaya sungguh-sungguh boleh kita diberkati oleh kebenaran yang akan saya bagikan pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kepadamu ya Bapa, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur bahwa hari-hari yang kami lalui,
Kami tetap terpelihara dalam anugerah-Mu. Kau selalu menyertai kami dan tak pernah tinggalkan kami. Kami boleh mengalami kelimpahan kasih karunia-Mu. Kami boleh merasakan kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu yang tidak habis-habis yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Biarlah hari ini kami boleh belajar bersama-sama untuk mendengar kebenaran firman-Mu, meteraikan seluruh kebenaran ini supaya menjadi bagian dalam hidup kami dan kami selalu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan syukur, tolong Roh Kudus kami semua untuk belajar bersama-sama, urapi kami semua, berikan kepada kami bukan hanya sekedar informasi, tapi sungguh-sungguh pewahyuan yang daripada-Mu, supaya kami boleh mengalami kedalaman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudaraku, mari kita bersama-sama membuka dari kitab Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Tema khotbah saya hari ini adalah bertekun dalam iman. Demikian firman Tuhan. Saudara, coba buka di rumah saudara masing-masing Kolose 1 ayat 21 dan 23. Kalau saudara ada catatan, saudara bisa mencatatnya. Demikian firman Tuhan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi dalam hati dan pikiran, seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu harus kamu bertekun dalam iman. Ada satu penekanan kata harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku Paulus telah menjadi pelayannya. Saudaraku, ini pesan dari Rasul Paulus memberikan satu pengertian kepada setiap kita sebelum kita mengalami kelahiran baru, sebelum kita percaya kepada Yesus. Alkitab tadi mengatakan kita memusuhi Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara perbuatan kita yang jahat, lewat hati dan pikiran kita yang jahat. Namun ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus sudah memperdamaikan segala dosa kita kepada Bapa di surga. Lewat kematiannya, Dia sudah membayar semua kesalahan kita dan memposisikan dirinya buat kita. Karena itu tadi Alkitab mengatakan kepada kita, kalau saudara kembali melihat, Dia menempatkan kita masing-masing yang percaya menjadi orang-orang kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sungguh bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan dirinya untuk mati disalibkan ganti kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam pesan di dalam Kolose 1 ini, terutama ayat 23, memberikan kepada kita harus bertekun dalam iman. Setelah kita ditempatkan menjadi orang kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Bapa, kita telah diperdamaikan oleh Kristus dalam kematian tubuhnya di atas kayu salib. Alkitab mengatakan supaya kita ini tekun dalam iman, tak tergoyahkan, tak bisa digeser. Arti kata tekun adalah ulet, tidak mudah menyerah, gigih. Bahkan orang yang tekun itu memiliki kemauan yang keras, sekaligus memiliki daya tahan. Sebagai orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, yang telah diperdamaikan dengan Allah oleh korban Kristus,
Setiap permasalahan, persoalan yang terjadi dalam hidup kita harus kita respon dengan iman. Kalau dulu kita punya persoalan, punya masalah, kita hadapi sendiri dengan cara kita sendiri. Namun ketika kita ada di dalam Kristus Yesus, setiap masalah persoalan yang muncul dalam hidup kita harus kita respon dengan iman. Karena itu pesan Rasul Paulus kepada kita supaya kita bertekun dalam iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini tidak pernah lepas dengan masalah dan persoalan. Terkadang malah persoalan, masalah yang satu belum selesai, yang satu sudah datang kembali. Nah, kita ini, tadi saya berkata, setiap masalah persoalan dalam hidup saudara, harus saudara respon dengan iman. Kita tidak berusaha untuk mendapatkan iman. Sebab Roma 12 ayat 3 mengatakan bahwa oleh kasih karunia Allah kita diberi iman sesuai dengan takaran kita masing-masing. Jadi iman itu sudah diberikan kepada kita sesuai dengan takaran kita masing-masing. Itu bukan usaha kita, itu karena kasih karunia. Sejak kita menerima kasih karunia keselamatan, kita sudah diberikan takaran iman. Nah, tugas kita bekerja atau berusaha untuk menumbuhkan iman tersebut. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bertekunlah dalam iman. Kita bekerja untuk menumbuhkan iman tersebut yang sudah ada. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melatih. Dengan cara mempergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat persoalan, lewat tantangan, lewat kesulitan apapun yang kita hadapi hari lepas hari. Kita harus pakai iman kita, mempergunakan iman kita dalam kehidupan kita. Tanggung jawab kita tidak bisa dipindah tangankan. Iman tidak bisa diimpartasikan kepada orang lain maksud saya. Iman tidak bisa diimpartasikan. Tapi iman harus diimplantasikan, ditanam dalam hati kita. Dengan terus gigih, tekun, memakainya melalui setiap persoalan, setiap masalah yang kita hadapi hari lepas hari. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Lewat surat Kolose kepada jemaat di Kolose oleh Rasul Paulus, jemaat diharapkan mereka bertekun dalam iman. Sebab sejujurnya hanya imanlah yang bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa begitu penting kita bertekun dalam iman? Kenapa penekanan ini sungguh-sungguh diberikan lewat tulisan Rasul Paulus? Kita tahu kehidupan Rasul Paulus seperti apa. Dia sudah banyak mengalami badai dalam kehidupannya sejak dia menjadi orang percaya kepada Kristus. Dia banyak mengalami penderitaan, dia banyak mengalami kesulitan, tantangan, kelaparan, bahkan bahaya yang mengancam dia setiap dia memberitakan Injil. Ini orang yang sudah mengalami dengan Tuhan. Kalau kita dinasihati oleh seseorang yang belum mengalami, mungkin kita akan bertanya-tanya, benar enggak? Apakah harus seperti itu? Tapi Rasul Paulus ini seorang yang sudah mengalami pahitnya kehidupan, kesulitan demi kesulitan. Dia pernah mengalami karam kapal, dia pernah dianiaya, dia pernah tidak makan, dia tidak tidur, dia sudah alami semua. Dia di penjara, dia hampir dibunuh, sudah semua dia alami. Nah, pesan dia kepada kita hari ini adalah supaya kita bertekun dalam iman. Tentunya ini ada alasannya. Dia tidak sekedar mengatakan sesuatu tanpa memiliki alasan atau tujuan. Dia punya alasannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kembali kepada ayat-ayat tadi sebelumnya. Alasan yang pertama yang saya sampaikan adalah sebab iman itu merupakan landasan dari kehidupan orang percaya.
Iman itu merupakan landasan hidup kita, yaitu kita percaya akan pribadi dan perkataan Tuhan. Saya analogikan bahwa iman itu seperti kalau kita bernafas. Kalau kita tidak bernafas, kita akan mati, bukan? Nah, kalau iman saya analogikan seperti bernafas, berarti iman itu begitu merupakan landasan kehidupan kita sebagai orang-orang pengikut Kristus. Kalau iman tidak ada di sana, maka tidak ada apa-apa yang kita harapkan di sana. Kalau iman tidak ada apapun yang terjadi yang kita bisa harapkan. Kalau dasar iman, yaitu pribadi dan perkataan Tuhan, tidak saudara percayai, apa yang bisa saudara harapkan? Iman itu merupakan dasar dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya Kristus, sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Mazmur 11 ayat 3 mengatakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang bisa atau apakah yang dapat dibuat oleh orang-orang benar? Nggak ada, saudara. Kalau dasar iman saja kita sudah tidak punya, kalau dengan perkataan dan pribadi Tuhan kita sudah tidak percaya, apa yang bisa kita harapkan dalam kehidupan ini? Alasan yang kedua, kenapa kita harus bertekun dalam iman. Kalau yang pertama tadi dikatakan sebab iman merupakan landasan. Seperti orang membangun rumah harus ada dasar, fondasi. Iman seperti itu, saudara. Saudara harus mempercayai perkataan Tuhan. Saudara harus percaya dengan pribadi Tuhan. Kalau saudara mau menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri, saya percaya saudara nggak akan mampu. Justru di hari-hari yang begitu sulit ini, yang setiap kali wabah virus bisa mengancam keselamatan kita, dari kehidupan, kita tidak mungkin untuk berharap kepada apapun dan siapapun, kecuali meletakkan pengharapan kita dengan dasar iman kita yang teguh di dalam Kristus Yesus. Alasan yang kedua mengapa kita harus bertekun dalam iman, sebab iman merupakan ekspresi keyakinan dan ketaatan kita kepada Allah dan firman-Nya. Supaya apa? Ekspresi keyakinan dan ketaatan kita kepada Allah dan firman-Nya, supaya kita mengalami janji-janjinya. Jadi di balik semua persoalan yang kita hadapi sesungguhnya, Allah sudah memberikan janji-janji buat kita. Namun janji-janji tinggallah janji kalau kita tidak mempergunakan iman kita dengan benar. Di dalam Ibrani 10 ayat 35-36, Alkitab mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena upah yang menantinya, karena besar upah yang menantinya. Jangan melepaskan. Arti melepaskan itu saudara sudah tidak mempercayai lagi. Saudara sudah mulai acuh tak acuh. Saudara sudah tidak memperdulikan Tuhan dan firman-Nya. Saudara sudah melepaskan itu. Karena kepercayaan saudara tergantung pada pribadi dan perkataan Tuhan. Kembali kepada Ibrani 10 ayat 35-36. Ayat tadi mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Sekali lagi, Alkitab menyebutkan ketekunan, gigih, keuletan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Dibutuhkan ketekunan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dibutuhkan ketekunan
untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Dibutuhkan ketekunan untuk sungguh-sungguh mengharapkan janji-janji Tuhan. Boleh engkau dan saya alami. Alasan yang ketiga, Alkitab dengan jelas mengatakan, sebab iman akan memberi kemenangan. Saya ulang kembali, sebab iman akan memberi kemenangan. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman adalah sesuatu yang nyata, yang real. Iman adalah sesuatu yang dahsyat. Tapi pertanyaannya, iman yang seperti apa? Alkitab jelas mengatakan, bukan iman yang mati, bukan iman yang statis, tapi iman yang hidup, yaitu iman yang menghasilkan tindakan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya, pada dasarnya iman itu mati. Iman itu sesuatu yang dahsyat. Namun kalau iman itu menghasilkan atau disertai dengan perbuatan. Artinya apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita harus lakukan. Sebab kalau iman itu mati, iman itu statis, iman itu mandek, tidak akan menghasilkan apa-apa dalam hidup kita. Miliki iman yang hidup. Ingat tadi saya berkata, setiap persoalan masalah yang terjadi dalam hidup kita, harus kita respon dengan iman. Coba buka bersama dengan saya di dalam Ibrani. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa iman itu begitu dahsyat? Ibrani 11 ayat 33. Saya mulai dengan 32 saja. Dan apalagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon dengan Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Ini tokoh-tokoh iman. Ini orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku iman. Yang karena iman, dengarkan baik-baik, telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, telah mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Oleh karena iman, Daniel dimasukkan ke gua singa. Daniel tidak mati. Daniel tidak dimakan singa. Semalaman dia ada di satu ruangan bersama dengan singa-singa yang dibuatnya lapar. Tadi Alkitab mengatakan karena iman. Tentunya Allah telah menutup mulut singa-singa itu. Karena iman, teman-teman Daniel dimasukkan ke dalam dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali, namun mereka tidak terbakar. Semua karena iman. Betapa iman itu dahsyat. Namun iman harus disertai dengan perbuatan. Baru iman itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat atau janji-janji Tuhan yang dahsyat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tadi telah belajar banyak hal, ya. Mengapa Rasul Paulus menekankan kita harus bertekun dalam iman? Alasan yang pertama tadi, sebab iman merupakan landasan, dasar dari kehidupan orang percaya. Percaya yaitu percayakan perkataan dan pribadi Tuhan. Yang kedua,
Sebab iman merupakan ekspresi keyakinan dan ketaatan kita kepada Allah dan firman-Nya, supaya kita mengalami janji-janji Allah. Dan yang ketiga, iman. Alasan yang ketiga, sebab iman memberi kemenangan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang yang jadi persoalan, bagaimana bertekun dalam iman harus dinyatakan dalam hidup kita. Bertekun dalam iman itu harus dinyatakan seperti apa? Yang pertama, bagaimana kita bertekun dalam iman? Bagaimana kita bisa menyatakannya? Yang pertama adalah mencari Allah. Mazmur 105 ayat 4 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Untuk saudara bisa kuat, bisa menumbuhkan iman di dalam hidupmu, saudara harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan berarti saudara mendapatkan kekuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertekun dalam iman? Yang kedua, berharap kepada Tuhan. Mazmur 33 ayat 18 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Takut akan Dia di sini saya boleh mengerti dengan simpel, yaitu menghormati Dia. Kepada mereka yang berharap kepada kasih setianya. Jadi saat saudara berharap total kepada Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara. Sebab bagi saudara yang menghormati Dia, Dia akan menyatakan kasih setianya. Jadi bertekun dalam iman harus dinyatakan, yang pertama mencari Allah, yang kedua berharap kepada Tuhan, dan yang ketiga berbuat baik. Tidak pernah lepas ini saudara. Karena Roma 2 ayat 7 mengatakan, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan dan kehormatan dan ketidakbinasaan. Tekun berbuat baik merupakan satu ekspresi dari iman yang ada di dalam hidupmu. Sebab lewat perbuatan baik dan benar yang kau lakukan, sesungguhnya engkau telah memperlihatkan. Engkau sebagai orang beriman akan bisa dilihat cara hidupmu, cara engkau menyatakan sesuatu, cara engkau berkata-kata akan bisa dilihat di situ. Karena itu berbuat baik itu juga menunjukkan engkau sedang menyatakan imanmu. Karena Alkitab tadi mengatakan yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik. Tekun berbuat baik bukan sekedar ya kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat jahat. 1 hari berbuat baik, nanti 5 hari berbuat jahat, bukan itu. Tekun itu artinya tidak ada celah untuk berbuat jahat. Tidak ada celah untuk berniat jahat. Karena Mazmur juga mengatakan, sekiranya ada niat jahat di dalam hati kita, Mazmur mengatakan, tentulah Allah tidak mendengar. Setiap kejahatan, baik yang sudah kita lakukan maupun kita rencanakan, itu bukan bukti bahwa engkau sedang bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman selalu dinyatakan dengan perbuatan baik. Mencari kemuliaan, bukan untuk dipuji, tapi mencari kemuliaan supaya Tuhan juga dimuliakan. Mencari kehormatan, tidak asal hidup sembarangan, yang mempermalukan, dan tidak
ada kebinasaan. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa bertekun dalam iman harus dinyatakan lewat mencari Allah, lewat berharap kepada Allah, lewat berbuat baik, dan yang terakhir tentunya lewat doa. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabar kesesakan di sini yaitu supaya saudara tetap tekun dalam doa. Supaya saudara tetap percaya. Saudara tidak mudah menyerah. Kata sabar di sini teguh, gigih dalam kesulitan, dalam kesesakan. Dan teruslah bertekunlah dalam doa. Karena saya diingatkan oleh satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu menaruh air mata kita pada kirbatnya. Bahkan di dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa sesungguhnya dupa yang harum itu yaitu doa-doa orang benar yang ditaruh di cawan oleh Tuhan. Nah, kalau air mata pergumulan kita, doa-doa kita disimpan di kirbat Tuhan, saya percaya lewat doa-doa yang tidak henti-hentinya, kirbat itu semakin lama akan penuh. Cawan itu juga akan penuh. Saat penuhlah itulah hal-hal supranatural, hal-hal yang ajaib bisa terjadi dalam hidup kita kapan saja. Jadi doa-doa saudara, jangan saudara anggap mungkin 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun kok enggak ada apa-apa yang terjadi. Mungkin doa-doamu sedang ditaruh Tuhan di dalam kirbat Tuhan. Nah, kalau nanti kirbat itu sudah penuh, saudara akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kerap kali Tuhan bekerja secara tiba-tiba. Mungkin saudara mengenal ayat apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah saudara dengar, apa yang tidak pernah saudara pikirkan, namun yang terus saudara doakan akan dinyatakan kepada kita, akan dinyatakan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu saudara, mari kita bertekun dalam iman. Saya percaya tadi saya mengatakan bahwa iman tidak bisa diimpartasikan. Iman harus kita latih, iman harus kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik dalam perkara kecil maupun dalam perkara besar. Kita harus praktekkan. Sebab iman itu hal-hal yang ditanam Tuhan dalam hati kita, yaitu janji-janjinya. Saudara harus terus gigih tekun memakainya. Setiap persoalan dalam hidupmu pakai iman. Jangan pakai dengan kekuatan. Karena kalau kita bertekun dalam iman, pengenalan, pengalaman kita dengan Tuhan akan semakin bertumbuh. Dan biarlah berkat firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tak lupa hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati kehidupan rumah tangga mereka, berkati pekerjaan usaha perjalanan mereka, dan biarlah tangan murah-Mu terarah kepada mereka, dan Tuhan memberkati mereka dengan cara-cara di luar pikiran mereka. Hamba berdoa, lindungi mereka dari semua mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, lindungi mereka dari sakit penyakit, dan biarlah lewat kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Pak Maruf Amin,
juga para menteri, pejabat tinggi, dari pusat sampai daerah, TNI, Polri, Tuhan berkati mereka. Supaya lewat tugas-tugas yang mereka emban, Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Kami percaya bangsa ini akan mengalami pemulihan yang daripadamu. Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami. Berkati seluruh bangsa, seluruh rakyat di Indonesia, Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, serta penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus selalu menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat